Waduh, Yap Tian Hin Award Ya. itu mengangkat nama Pak Yap Tian Hin. Dan nama Indonesia. Nama Indonesia di penegakan hak asasi manusia. internasional. Betul. Kita berkenalan dengan tokoh nasional Lius Sungkarisma, dan tidak asing lagi tokoh kita ini sebagai aktivis dari sejak tahun 80 sampai sekarang sahabat saya. Dan beliau inilah tokoh Gema Buddhis ya. Ya. Dan sekarang aktif di dalam kegiatan politik dan vokal ya, sampai saat ini. Nah, pada sore hari ini kita akan mewawancarain beliau ini sehubungan dengan peringatan 108 tahun Yap Tian Hin ya. Yap Tian Hin meninggal lahir tahun 1913 ya. Meninggal tahun 1989, ada usia 75 tahun. Sore ini Bung Lius Sungkarisma, salah satu panitia penyelenggara acara Yap Tian Hin ya. Karena itu kita minta penjelasan kepada Lius apa maksud dan tujuan penyelenggaraan ini yang diadakan di Ancol. Tapi sebelum kita mulai, saya buka ini ya. Saya pikir kita cukup memenuhi jarak distancing ya untuk berdiskusi. Bung Lius, sore ini kita diundang untuk menghadiri acara 108 tahun Yap Tian Hin. Ya. Apa pikiran Anda latar belakang diperingati 108 tahun Yap Tian Hin? Anda perkenalkan siapa Yap Tian Hin? Sebenarnya acara ini sangat mendadak. Itu diskusi dengan Pak Hariman Siregar tentang kondisi negeri, tentang penegakan hukum, tentang hak asasi manusia. Ya, saya terus teringat satu nama gitu, Yap Tian Hin. Ya. Waktu saya tanya beliau, Pak Hariman Siregar, wah beliau menceritakan, wah itu orang sederhana. Hah? Ya. Dulu waktu malari kita ditahan, disebutlah nama-nama. Pembela. Bukan pembela, nama-nama yang pernah ditahan. Saya ditanya, wah lu nggak baca buku gua? Oh iya, karena yang ditahan salah satu Pak Yap. Saya merasa gitu, orang yang begini hebat, ya saya terang-terangan, saya cuma kenal nama, belum pernah jumpa. Saya pikir ini nama perlu gini, anak-anak muda generasi baru ini perlu tahu kiprah Pak Yap Tian Hin. Untuk itu, ya saya terang-terang minim pengetahuan tentang Yap Tian Hin. Cuma putra sulung beliau, Pak Yap Honggi itu saya kenal. Saya telepon beliau, saya bilang ini perlu diadakan. Dan saya betul-betul senang nih, Bung Bursa bisa hadir di sini. Kita tahu dalam waktu berapa minggu itu sudah punya tim media. Ya. Ini yang penting. Ini di sini yang kita undang ini sangat terbatas. Siapa aja yang diundang? Nah, itu orang-orang yang pernah punya hubungan dengan sama Yap Tian Hin. Ada muridnya. Jadi saya senang sekali karena nanti akan langsung ditanyakan dan bisa menjadi dokumentasi bahwa di Republik ini pernah lahir seorang yang bernama Yap Tian Hin yang konsisten memperjuangkan hak asasi manusia, menegakkan hukum. Ini yang saya kira mahal harganya, dan saya dan teman-teman saya kudu tahu, kalau kata orang Sunda mah wajib tahu itu apa kiprah Yap Tian Hin. Untuk itu saya senang Pak Hariman dan Pak Yap Honggi, putra sulungnya ini, ya lu bikin dah. Nah, saya ini sebetulnya cuma pelaksana aja. Beliau-beliau ini yang nanti. Nah, saya rasa ini jodoh juga. Bung Bursa berkenan lagi hadir
meliput kegiatan ini. Jadi ini bukan hanya 25 orang yang kita undang di sini yang mendengarkan penjelasan tokoh-tokoh, tapi se-Indonesia Ya, nanti bisa. karena ini Indo Satu News ini nanti akan ditonton oleh banyak orang nanti. Nah, jadi sejak kapan sih sebetulnya Pak Lius mengenal sosok ya penampilan Pak Yap ini? Waduh, Yap Tian Hin Award Ya. itu mengangkat nama Pak Yap Tian Hin. Dan nama Indonesia. Nama Indonesia di penegakan hak asasi manusia, internasional. betul. Karena ada ternyata figur dan dikenang menjadi nama-nama yang ya, saya dengarkan Marsina juga termasuk yang Marsina pernah mendapat award Yap Yap Tian Tian Hin Hin. Ya. Award. Marsina ini kalau dia adalah pejuang buruh yang dibunuh Buruh, dan iya. diculik tahun 93. Dia pabrik di Sidoarjo. Jadi banyak juga saya tahu ini ada Pak Zakaria, ini Ya. klien yang dibantu oleh Ya. Yap Tian Hin yang tadinya dihukum mati sampai bebas. Jadi saya kira akan banyak nanti terungkap dari acara ini. Acara yang mungkin sangat sederhana, tempatnya Ya, kita pilih yang Tapi Bung Lius belum pernah berinteraksi pribadi personal masa hidup dia. itulah saya bilang sama Menyesal Pak, sekali. Pak Hariman, saya bilang. Sangat menyesal ya. Tidak pernah Saya bilang Pak Hariman, ini penting banget nih acara nih. Nah, beliau langsung setuju, putranya setuju, karena banyak yang nggak punya kesempatan Iya. berjumpa. Saya termasuk yang menyesali gitu, nggak jumpa sama beliau. Karena tahun-tahun itu ya, saya terang-terang masih digelodok tuh. Digelodok ya. Belum mikir. Padahal Pak Yap sudah berkiprah sejak tahun 70 dia. 70. Dia pendiri Peradin. Ya, Ya. dia pendiri Peradin, dia berjuang dalam isu-isu hak asasi manusia. Termasuk UKI juga katanya. Dia pendiri Universitas Kristen Indonesia. Uish. Salah satu pendiri Peradin tahun 70 Iya. beliau ini. Jadi memang tokoh ya, dia tokoh yang sangat terkenal dan dia pernah ditahan pada masa Melari, ditahan 1 tahun. Jadi tokoh yang hebat sekali. Oke, di samping itu apa aja agenda hari ini? Di samping mengundang rekan-rekan. Kongko Oh, untuk direkam ada dialog terbatas ya. dialog terbatas. Ya nanti Bung Bursala yang bisa bantu, Oke. pengalamannya kuat. Beliau juga kenal sama Bung Harimannya, udah nggak usah ngomong lagi lah. Oke. Nah, jadi ya cocok lah. Saudara pemirsa Indo Satu News, dimanapun saja berada, kita akhiri percakapan kita pada sore ini melalui Bung Lius Sungkarisma sebagai panitia penyelenggara 100 tahun 108 tahun Yap Tian Hin ya. Beliau sudah meninggal pada tahun 89 di Belgia pada usia 75 tahun. Sekarang kita bersama nanti anaknya Yap Honggi ya, yang tertua, nanti akan kita mendengarkan penjelasan lebih lanjut acara pada sore hari ini. Semoga pertemuan kita sore hari ini bersama tokoh nasional kita Lius Sungkarisma ini bermanfaat. Salam pemirsa di seluruh Indonesia. Terima kasih.